Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina, NIM 180600145 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis LQ, SIPSER, dan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Tema yang akan saya bawakan ada 4. Yang pertama, konsep ekonomi regional. Yang kedua, analisis location quantity atau LQ. Yang ketiga, analisis SIPSER. Dan yang keempat, keuangan daerah. Konsep ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang relatif baru berkembang semenjak ditemukan oleh Walter Isard tahun 1956 dalam disertasinya yang berjudul Location and Space Economy. Ilmu ekonomi regional yaitu cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisis pengaruh aspek ruang terhadap analisis ekonomi. Sifat ilmu ekonomi regional ini adalah multidisipliner karena banyak melibatkan ilmu-ilmu lainnya. Konsep wilayah atau region digunakan sebagai representasi dari unsur ruang atau space. Jadi artinya region ini diartikan sebagai suatu ruang yang dikelompokkan di berbagai unsur tergantung dari tujuan analisanya. Secara umum, ada 4 bentuk wilayah yang sering digunakan dalam kajian ekonomi regional, yaitu yang pertama, homogeneous region. Artinya, ketersediaan suatu wilayah yang memperhatikan kesamaan karakteristik sosial ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, ada nodal region, di mana kesatuan wilayah ini melihat kesamaan dari keterkaitan sosial ekonomi dalam suatu daerah. Yang ketiga, ada planning region, yang artinya wilayah yang dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, ada administrative region, yang artinya ketentuan wilayah yang dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahnya. Selanjutnya, analisis location atau LQ. Analisis LQ yaitu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap peranan sektor secara nasional atau provinsi. Keunggulan dari metode LQ ini, yang pertama, metode LQ ini memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Yang kedua, metode LQ ini sederhana dan tidak mahal, sehingga dapat diterapkan pada data historis untuk mengetahui tren. Kelemahan dari metode LQ. Yang pertama, berasumsi pada pola permintaan di setiap daerah. Identik dengan pola permintaan bahwa produktivitas tiap pekerja di sektor regional sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam industri nasional. Yang kedua, berasumsi bahwa tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagresi. Contoh analisis LQ Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai tahun 2015. Untuk analisis LQ ini menggunakan rumus di atas. Di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan didapatkan LQ pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,63, sedangkan di tahun 2015 sebesar 1,59.
Hasil dari analisis Elki pada tahun 2014 dan 2015 bernilai positif, berarti peranan sektor ini lebih menonjol daripada di sektor nasional. Selanjutnya, analisis shift share. Analisis shift share ini digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Analisis ini digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Prosedur analisis shift share ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, regional share, yang kedua, proportional shift, dan yang ketiga, differential shift. Yang pertama, regional shift ini digunakan untuk melihat pertumbuhan struktur perekonomian suatu daerah. Yang kedua, ada proportional shift. Proportional shift ini digunakan untuk pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor dibandingkan dengan sektor di tingkat nasional atau provinsi. Yang ketiga, ada differential shift, yang artinya perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan nilai tambah bruto yang sama di tingkat provinsi atau nasional. Dengan menggunakan data Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai 2015 tadi, untuk mencari regional share, didapatkan hasil regional share-nya sebesar 885.882. Selanjutnya, proportionality shift Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai 2015. Dengan menggunakan rumus di atas, maka didapatkan hasil proportionality shift-nya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 1.032.900. Maka ketika nilainya positif, sektor ini berspesialisasi secara regional, bertumbuh dengan sangat cepat. Tetapi jika nilainya negatif, maka secara regional pertumbuhannya adalah lambat. Selanjutnya ada differential shift Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai tahun 2015. Nah, pada differential shift ini menggunakan rumus yang di atas. Setelah menggunakan rumus di atas, kita dapatkan hasilnya sebesar 998,34. Di mana hasil ini merupakan hasil positif, artinya memiliki keuntungan lokasi yang baik dan keuntungannya dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan yang berbasis ekspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang disebut dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Contoh data keuangan, saya menggunakan data keuangan Kota Makassar tahun 2019. Pada tahun 2019, Kota Makassar memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 1,64 triliun lebih. Data ini merupakan data sebelum perubahan. Setelah terjadinya perubahan, maka PAD di daerah Kota Makassar ini berubah menjadi 1,62 triliun lebih. Dalam hal ini, PAD
APBD mengalami penurunan sebesar 24,62 miliar atau turun sebesar 1,49%. Begitu juga dengan dana perimbangan. Awalnya, dana perimbangan ditetapkan sebesar 1,91 triliun, tetapi setelah adanya perubahan, dana perimbangan ini turun menjadi 1,88 triliun. Dalam hal ini, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 22,6 miliar atau turun sebesar 1,15%. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.